Akses kelistrikan masih menjadi masalah untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Dan dampak tidak adanya listrik memunculkan banyak tantangan. Karena di sini tidak ada listrik, jadi semua laporan-laporan itu lebih banyak dipakai alat-alat seperti komputer. Jadi kita pakai di tempat lain yang ada sumber listriknya. Dampaknya kita menjadi sangat susah karena tidak efisiensi, Pak. Dengan tidak adanya akses ke listrik, terdapat berbagai dampak negatif. Antara lain, mutu layanan sekolah tidak dapat meningkat, mengingat pentingnya teknologi untuk pembelajaran. Selain itu, penggunaan lampu minyak tanah dan lilin untuk belajar berakibat buruk bagi kesehatan. Kalau malam anak-anak kalau mau belajar pakai lampu minyak. Lokasi yang terpencil dengan populasi yang kecil tidak menguntungkan bagi penyedia layanan listrik seperti PLN, sehingga harus ada alternatif lain. Hasil program rintisan untuk mencari solusi bagi sekolah yang tidak memiliki listrik, menemukan sistem energi terbarukan yang menggabungkan panel surya dan turbin angin. But I'm very pleased that World Bank has identified the right people who knows the technology to bring electricity to school in a very cost-effective way, very low-cost way. Alat ini dipasang di 2 sekolah di NTB yang langsung dimanfaatkan. Saat diuji coba pertama kali, para siswa dan guru sangatlah bersemangat. Yang telah dibantunya PLTS atau pembangkit tenaga listrik, sekali lagi dengan ucapkan banyak terima kasih. Saya lihat apa yang dilakukan hari ini berupa bantuan pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin yang difasilitasi oleh Bank Dunia sangat membantu untuk sekolah-sekolah yang kondisinya sama dengan Sekolah Dasar Negeri 2 Puncak Jaringo ini. Kita berharap program ini juga bisa dimultiplikasi atau diadop untuk daerah-daerah yang sama kondisinya dengan daerah sini. Karena apa? Karena rasanya amat sulit bagi PLN untuk membangun jaringan kalau rumah penduduk di sekitar situ hanya 100 rumah, sedangkan jaringan yang tersedia sangat jauh dari desa tersebut. Dalam program ini, setiap sekolah mendapatkan laptop yang bisa digunakan dengan listrik tenaga surya dan angin. Dan para siswa menerima lampu saku LED, mengisinya ulang di sekolah, kemudian membawanya pulang untuk belajar di rumah. Berkat adanya sumbangan PLTS, anak-anak kami bisa belajar dengan lebih aman dibanding sebelumnya menggunakan lampu templok. Senang ada listrik sekarang karena anak saya bisa belajar di rumah. Selama kami dapat bantuan solar cell dan turbin angin ini, jadi peningkatan belajar anak ada perubahan dari dulunya yang boleh dikatakan nilainya standar, sekarang sudah ada peningkatan gitu. Salah satu contoh yang baik, di perpustakaan kami juga menggunakan bola lampu untuk belajar anak-anak, untuk penerangan di perpustakaan. Para guru melaporkan bahwa siswa-siswa menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan lebih baik. Para orang tua siswa juga menyatakan waktu belajar siswa meningkat dari 30 menit menjadi 4 jam sehari. Dan lampu LED juga digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti memasak dan bahkan berjalan ke ruang cuci yang gelap. Lampu LED tersebut sangat sukses sehingga anak-anak memberikannya nama. Karena anak-anak di sini suka lampu ini, kami namakan si Lady. Di NTB, program energi terbarukan ini menerima dukungan penuh dari pemerintah pusat dan sistem yang sama telah dipasang di sekolah-sekolah lainnya. Pemerintah daerah NTB juga telah mengalokasikan anggaran untuk pemasangan beberapa unit untuk tahun 2013. Dengan inisiatif untuk hemat energi, ya tentu karena memang NTB dengan wilayah yang terbatas, dengan populasi yang terus meningkat, ya tentu membutuhkan cara-cara inovatif ya
di dalam memanfaatkan sumber daya. Tentu dengan pola-pola yang bisa meminimalkan penggunaan energi, lebih efisien energi, itu tentu lebih baik untuk sustainabilitas pembangunan di NTB. Kami dari pemerintah provinsi ingin agar program ini dalam level provinsi menjadi program yang diadopsi oleh seluruh pemerintah daerah di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah saya melihat apa yang sudah dilakukan di 2 sekolah yang masuk program ini, kami akan berkoordinasi dengan Bapak Bupati Wali Kota setempat ya, dan kami juga dari APBD Provinsi, insya Allah di 2013 siap untuk melanjutkan, mengembangkan program ini, sehingga ke depan tidak boleh ada satu sekolah, tidak boleh ada tempat yang tidak punya akses terhadap listrik, terutama dalam rangka kita menuju NTB yang beriman dan berdaya saing, dan itu artinya aksesibilitas seluruh anak bangsa yang ada di NTB ini harus sama. Program ini juga mendapat pujian dari Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah menyadari bahwa dengan mengimplementasikan program hemat energi, anak-anak Indonesia dapat memiliki masa depan yang lebih cerah. Ayo sekarang, sudah saatnya sekolah-sekolah itu harus aman dan nyaman. Dengan dukungan pemerintah untuk membuka akses ke energi terbarukan, hidup anak-anak dan guru akan menjadi lebih terang dan sehat. Belajar dari program rintisan ini, perlu kita pastikan kapan anak-anak kita di seluruh Indonesia dapat belajar di sekolah dengan listrik, sehingga dapat menikmati layanan dasar pendidikan dan peningkatan proses pembelajaran.